Pengertian filsafat. Kata filsafat dalam bahasa Arab yaitu falsafah, filosofi dalam bahasa Inggris, dan juga filosofia yang berasal dari bahasa Yunani. Kata filosofia terdiri atas kata philein yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Sehingga, secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau juga bisa diterjemahkan sebagai cinta kearifan dan dalam arti yang sedalam-dalamnya. Jadi, seorang filsuf adalah pencinta atau pencari kebijaksanaan. Arti kata tersebut perlu memperhatikan makna yang sebenarnya dari filsafat, sebab pengertian mencintai belum memperlihatkan keaktifan seorang filsuf yang memperoleh kearifan atau kebijaksanaan. Secara terminologi, pengertian filsafat yang dirangkum dari pendapat beberapa ahli filsafat yaitu, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu, yang ada secara mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada hakikatnya. Sejarah filsafat abad pertengahan. Sejarah filsafat abad pertengahan dimulai kira-kira pada abad ke-5 sampai abad ke-17. Para sejarawan umumnya menentukan tahun 476, yakni masa berakhirnya kerajaan Romawi Barat yang berpusat di kota Roma, dan munculnya kerajaan Romawi Timur yang kelak berpusat di Konstantinopel atau sekarang Istanbul, sebagai awal zaman abad pertengahan tahun, dan pada tahun 1492, atau pertemuan benua Amerika oleh Columbus sebagai akhir abad pertengahan. Dengan demikian, filsafat pada abad pertengahan memiliki suatu arah pemikiran yang berbeda sekali dengan arah pemikiran dunia kuno. Pada filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu yang baru di tengah. Jadi, filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan dicirikan dengan adanya hubungan erat antara agama Kristen dan filsafat. Dilihat secara menyeluruh, filsafat abad pertengahan memang merupakan filsafat Kristiani. Para pemikir zaman ini semuanya hampir golongan rohaniawan atau biarawan dalam gereja Katolik, misalnya uskup, imam, pemimpin biara, dan rahib. Minat dan perhatian mereka tercurahkan pada ajaran agama Kristiani. Akan tetapi, orang akan sungguh-sungguh salah paham jika memandang filsafat abad pertengahan semata-mata sebagai filsafat yang berisikan agama atau ajaran resmi gereja. Sebab, sebagaimana nanti kita lihat tema yang selalu muncul dalam sejarah filsafat abad pertengahan adalah hubungan antara iman yang berdasarkan wahyu Allah dan sebagaimana termaktub dalam kitab suci dan pengetahuan yang berdasarkan kemampuan rasio manusia. Dan dalam hal ini, kita semua pemikir abad pertengahan mempunyai jawaban yang akur. Adanya berbagai macam aliran pemikiran yang mengkaji tema tersebut menunjukkan bahwa para pemikir pada zaman itu ternyata bisa berargumentasi secara bebas dan mandiri sesuai dengan keyakinannya. Kendati tidak jarang mereka karena ajarannya harus berurusan dengan bentrok dengan para pejabat gereja sebagai otoritas yang kokoh dan terkadang angkuh pada masa itu. Periodisasi pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan dibedakan menjadi dua zaman, yaitu zaman patristik dan zaman skolastik. Zaman patristik. Zaman ini terjadi mulai dari abad kedua sampai abad ke-7. Di zaman ini dicirikan dengan usaha keras para rahib atau bapak gereja untuk mengartikulasikan, menata, dan memperkuat isi ajaran Kristen, serta membelanya dari serangan kaum kafir dan bid'ah kaum gnosis. Bagi para bapak gereja, ajaran Kristen adalah filsafat yang sejati. Itulah mengapa terhadap filsafat Yunani, mereka menunjukkan dua sikap, yaitu antara sikap menerima dan sikap menolak. Zaman skolastik terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode skolastik awal pada tahun 800 sampai 1200. Yang kedua, periode skolastik puncak pada abad ke-12 hingga abad ke-13. Dan yang terakhir pada abad skolastik akhir pada abad ke-14. Periode skolastik awal Kristen, 800 hingga 1200. Dalam periode skolastik, sikap ajaran Agustinus dan Neoplatonisme mempunyai pengaruh yang luas dan kuat dalam berbagai aliran pemikiran. Dalam periode ini diupayakan misalnya pembuktian adanya Tuhan berdasarkan rasio murni tanpa berdasarkan kitab suci atau Anselmus dan Canterbury. Selanjutnya, logika Aristoteles diterapkan pada semua bidang pengajian ilmu pengetahuan dan metode skolastik dengan pro kontra yang mulai berkembang pada abad ke-11 atau ke-12. Problem yang akan didiskusikan pada masa ini adalah universalia, dalam konfrontasi antara realisme dan nominalisme sebagai latar belakang problematis. Selain itu, pada dalam abad ke-12, ada pemikiran teoritis mengenai filsafat alam, sejarah, dan bahasa.
pengaruh alami perkiraan dari Arab mempunyai peranan penting dalam perkembangan filsafat. Selanjutnya, pada tahun 800 hingga 1200, kebudayaan Islam berhasil memelihara warisan karya-karya para filsuf dan ilmuwan zaman Yunani kuno. Kaum intelektual dan kalangan kerajaan Islam menerjemahkan karya-karya itu dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Maka pada saat para pengikut Islam mendatangi Eropa melalui Spanyol dan Pulau Sisilia, terjemahnya karya-karya para filsuf Yunani, terutama karya-karya Aristoteles, sampai ke dunia barat. Salah seorang pemikir Islam yang berjasa dalam memperkenalkan pemikiran Aristoteles ini adalah Muhammad Ibnu Rushdi. Namun, jauh sebelum itu, filsuf Islam bernama Ibnu Sina berusaha membuat suatu sintetis antara aliran non-Plato dan Aristoteles. Dengan demikian, pada gilirannya nanti terbukalah kesempatan itu, yaitu kesempatan bagi para pemikir Kristiani abad pertengahan untuk mempelajari filsafat Yunani, khususnya filsafat Aristoteles, secara lebih lengkap dan lebih menyeluruh daripada sebelumnya. Hal ini didukung dengan adanya biara-biara yang antara lain memang berfungsi menerjemahkan, menyalin, dan memelihara karya-karya sastra. Periode skolastik puncak, mulai dari abad ke-12 hingga abad ke-13. Pada periode ini, filsafat Aristoteles memberikan warna yang dominan pada pemikiran abad pertengahan. Aristoteles diakui sebagai sang filsuf, karena gaya pemikiran Yunani yang semakin diterima keluasan cakrawala berpikir, dan semakin ditantang lewat perselisihan antara filsafat Arab dan filsafat Yahudi pada masa Perang Salib. Pada periode ini terdapat dua ordo yang saling berhadapan, yaitu ordo Fransiskan yang berorientasi pada filsafat Agustinus dan ordo Dominikan yang memiliki gaya filsafat Aristoteles. Kemudian pada abad ke-13 dihasilkan suatu sintetis berdasarkan khasanah pemikiran Kristiani atau ajaran Agustinus dan filsafat Yunani. Dengan tokoh-tokohnya adalah Yohanes, Albertus Magnus, dan Thomas Aquinas. Periode skolastik akhir, yaitu pada abad ke-14. Pada periode ini, kepercayaan orang pada kemampuan rasio dapat memberi jawaban atas masalah iman mulai berkurang. Mulai ada semacam keyakinan bahwa iman dan pengetahuan tidak dapat dipersatukan. Raja tidak dapat mempertanggungjawabkan ajaran gereja. Hanya iman yang dapat menerima uraian dan refleksi logis atas ajaran gereja. Kemudian, pada akhir periode ini, muncul seorang pemikir dari daerah yang sekarang masuk wilayah Jerman, yaitu Nicolaus Cosanus. Ia menampilkan pengetahuan mengenai ketidaktahuan ala Socrates, yang dalam pemikiran Kristianinya berarti, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dapat diketahui bukanlah Tuhan. Dia adalah tokoh yang mengantarkan kita memasuki zaman baru, yaitu zaman modern, yang diawali oleh zaman Renaissance atau zaman kelahiran kembali. Sejarah periode filsafat skolastik Islam. Yang pertama, periode kalam pertama. Ditandai munculnya kelompok dalam aliran ilmu kalam yaitu Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan Ahli Sunnah. Aliran yang paling menonjol adalah Mu'tazilah. Konsep yang ditawarkan yaitu Al-Tauhid, Al-Iradah, Al-Adalah, Al-Manzilah bain Al-Manzilatin, dan Amir Ma'ruf Nahi Munkar. Lalu periode filsafat pertama ada Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina. Yang kedua, periode kalam kedua, ditandai munculnya tokoh-tokoh penting. Yang pertama, Al-Asy'ari, Al-Ghazali. Kemudian terdapat periode filsafat kedua, yaitu Ibnu Hajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Rusyid. Perkembangan filsafat abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini, perkembangan ilmu mencapai kemajuan yang pesat karena adanya penerjemahan karya filsafat Yunani klasik ke bahasa Latin, juga penerjemahan kembali karya para filsuf Yunani oleh bangsa Arab ke bahasa Latin. Karangan para filsuf Islam menjadi sumber terpenting penerjemahan buku, baik buku keilmuan maupun filsafat. Di antaranya, karya filsuf Islam yang diterjemahkan antara lain astronomi oleh Al-Khwarizmi, kedokteran Ibnu Sina, karya-karya Al-Farabi, Al-Kindi, dan Al-Ghazali.
Fokus pada pengembangan ilmu melalui sekolah menjadi perhatian dari Raja Charlemagne atau Charles I dengan pendirian sekolah-sekolah dan perekrutan guru dari Italia, Inggris, dan Irlandia. Sistem pendidikan di sekolah dibagi menjadi 3 tingkat. Pertama, yakni pengajaran dasar atau diwajibkan bagi calon pejabat agama dan terbuka juga bagi umum. Kedua, diajarkan 7 ilmu bebas atau liberal art yang dibagi menjadi 2 bagian. A. Gramatika, retorika, dan dialektika atau trivium. B. Aritmetika, geometri, astronomi, dan musik atau quadrivium. Tingkatan ketiga ialah pengajaran buku-buku suci. Masa abad pertengahan adalah masa pembentukan kebudayaan barat dengan ciri khas ajaran Masehi atau filsafat skolastik yang diwarnai oleh perkembangan peradaban Kristen. Peradaban Kristen menjadi dasar bagi kebudayaan masa modern. Peninggalan kebudayaan abad pertengahan dapat dilihat dari karya seni musik, bangunan bercorak gotik sebagai bentuk pemujaan terhadap gereja.